warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Kegiatan yang pertama adalah kita rapat penyampaian tentang panitia ulangan umum, panitia akhir umum. Kemudian yang kedua kegiatan aksi nyata dari kami untuk calon guru penggerak. Langsung saja untuk kegiatan yang pertama saya sampaikan untuk menghemat waktu nama-nama panitia penilaian akhir semester 1. Bisa dicatat, yang pertama penanggung jawab Pak Juwaini SPD MPD, kedua Ibu Reni SPD, sekretaris Ibu Eli Esud MPD, bendahara Ibu Lisna, anggota 1 Desi Maulida, 2 Uswatul Laina, 3 Ika Irinawati, 4 Siti Hidayati, 5 Indri, 6 Atik Purwanti, 7 Purnamasari, dan 8 Bu Erni Mareta. Itu panitia-panitia yang bertugas untuk kegiatan PAS semester 1. Sudah? Kalau sudah, untuk menghemat waktu kami akan lakukan kegiatan yang kedua, yaitu tentang aksi nyata guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya, karena hari ini mau berhadir, terutama kepada Bapak ya. Terima kasih kepada Bapak Juwai yang pertama untuk mengizinkan kami menyampaikan aksi nyata calon guru penggerak salah satu modul. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang mau berhadir untuk mendukung kegiatan ini. Untuk pembuka kami minta kepada Bapak Juwaini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa melaksanakan tugas. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kami memberikan apresiasi yang begitu besar kepada kedua calon guru penggerak yang alhamdulillah dari CB10 Banjarbaru ada 2 orang, yaitu Pak Muhammad Riyadi SPD dan Ibu Risna SPD, yang alhamdulillah untuk guru penggerak ini adalah calon-calon orang yang akan menggerakkan Bapak dan Ibu guru untuk menuju tercapainya tujuan pendidikan secara nasional maupun di sekolah kita. Dan juga guru penggerak ini adalah calon-calon pemimpin yang akan datang, karena guru penggerak ini adalah salah satu syarat nanti untuk menduduki jabatan yang tertinggi di sekolah, yaitu syarat untuk menjadi seorang sebagai kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan kita doakan 2 orang kita ini bisa menjadi teladan bagi kita dan menjadikan motivasi bagi kita untuk mengikuti tata cara pembelajaran yang terbaik bagi kita, bagaimana mengajar yang baik sehingga tujuan dari pembelajaran yang kita buat itu bisa lebih mudah tercapainya. Dan aksi nyata ini merupakan inisiatif murni dari guru penggerak yang punya keinginan untuk menggerakkan dari kita-kita selaku pengajar, pendidik di sekolah ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang guru penggerak kita. Mudah-mudahan kegiatan ini mungkin bisa berlanjut lagi dan mudah-mudahan bisa menjadi persyaratan yang terbaik dan menjadikan guru yang terbaik bagi agama, nusa dan bangsa kita. Terima kasih. Sekedar pengantar dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kegiatan aksi nyata ini sebagai bentuk kegiatan bergerak kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Banjarbaru. Saya Risna dan Pak M. Riyadi, kami akan menyampaikan langsung tentang budaya positif. Langsung saja, untuk kegiatan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Artinya dalam persiapan kita untuk kurikulum merdeka di dalam guru penggerak ini adalah tempatnya para guru dilatih untuk mempersiapkan diri dalam kurikulum merdeka. Jadi di sini kami diajarkan beberapa pelajaran agar paradigma kita berubah tentang belajar, di mana di sini kita diminta lebih berpusat kepada siswa. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai budaya. Di sini pertama disiplin tentang bagaimana cara guru mengontrol murid. Tapi ini hanya sebuah gambaran, dalam tentunya di lapangan kita harus berproses karena tidak bisa kita langsung berubah. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya gini, kalau kita kan punya, contohnya tangan digenggam, kalau seseorang memiliki hal yang berharga yang ingin mereka pertahankan, walaupun kita paksa, dia tidak akan mau buka tangannya, akan terus mempertahankan. Tapi kalau dia punya keinginan membuka tangannya, berarti itu memang keinginan dari mereka sendiri. Tapi saat dia mempertahankan, tangan itu terpaksa itu bisa terbuka juga, dan dia tidak menginginkan, itu hanya sebuah keterpaksaan. Jadi diminta, dalam ibarat contoh ini diminta mereka dengan ikhlas membuka tangan mereka untuk menerima yang sesuai kebutuhan mereka. Maksudnya seperti itu. Lanjut. Ilustrasi yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Next. Ya. Nah, ini beberapa ilustrasi tentang disiplin positif dan nilai-nilainya. Kemudian sebagai sebuah renungan ini ada kalimat dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai di dunia ini sangat banyak. Ada sekolah-sekolah swasta, juga beberapa yayasan-yayasan atau organisasi ini setiap kegiatan mereka mempunyai nilai yang ingin dicapai. Nah, ada beberapa nilai yang akan kita sampaikan. Salah satunya yang baru akan dilaksanakan di kurikulum Merdeka yaitu profil Pancasila. Ya, satu ya langsung. Ya. Nah, profil Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Oh iya deh. Oke. Tadi yang mundur satu. Yang satunya dulu. Yang mundur. Bisa mundur. Oke, disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, salah satu yang ingin dipakai pemerintah untuk di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Itu termasuk bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Yadi. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risna, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbicara di forum ini. Ulun gugup karena merasa belum pantas buat pandir di sini. Gemetaran. Sebelumnya ulun ada kirim di WA grup sekolah, ada pertanyaan yang ulun mohon pian jawab, tapi jawab di dalam hati aja, kada usah dibagikan. Ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab saja sebagai refleksi kita saja. Oke Bapak Ibu, kami Lawan Risna itu berbagi modul apa yang kami pelajari terus kami sampaikan. Jadi ini disclaimer dulu. Ulun kan masih belum begitu pede untuk menyampaikan gitu. Nah. Oke, keyakinan kelas.
Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang bisa menuntun kita. Nilai-nilai ini sifatnya bersifat intrinsik. Jadi nilai itu ada yang kita yakini. Mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang lu kirim tadi, Kenalah. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Keyakinan itu apa ya? Sebuah landasan kita untuk menjalani sesuatu, bahtera rumah tangga, institusi kan. Kalau ada dilandasi dan keyakinan bakalan bubar. Kita berdua lagi bini bila kada memiliki keyakinan yang sama, kada bakalan lawas kan. Nah, sama jualan kayak sekolahan. Nah, contoh nyatanya kemarin kita sudah menyusun visi dan misi. Nah, itu kita sudah menyusun keyakinan bersama yang kita yakini ya. Itu contoh kasarnya saja. Nanti nilai-nilai atau virtues tadi bisa dijelaskan sama Bu Risna lagi setelah ini. Terus kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ulah aturan. Kenapa lain peraturan gitu? Kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan ini sifatnya intrinsik. Jadi dari dalam. Kalau anak-anak itu meyakini buang sampah sembarangan itu kada bagus, maka peraturan itu sudah kada relevan. Jadi tidak akan ada peraturan kalau keyakinan anak itu sudah jadi. Jadi pentingnya menanamkan keyakinan ini karena keyakinan bersifat intrinsik. Terus kayak apa caranya menanamkan keyakinan lu bilang lah? Nah, ini pertanyaan yang penting. Dan pertanyaan ini sebaiknya kita berdiskusi lawan Bu Justin dan Bu Lingga karena beliau sudah melaksanakan kelas 7A. Beberapa memang tingkat keberhasilannya berbeda-beda, tapi Sidin berdua sudah mencoba. Ada lah orangnya? Nah, ada. Nah, jadi keyakinan itu ada ya. Ada nilai-nilai keyakinan yang disepakati di sana. Misalkan bagaimana cara belajar, bagaimana merawat kelas dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai keyakinan yang ditanamkan. Untuk aktivitas-aktivitasnya kayak apa sih caranya membuat itu? Next, Riz. Spasi. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah dibuat oleh orang lain. Tapi kelas yang oleh Bu Justin dan Bu Lingga memang sedikit agak berbeda. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, contoh keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Dan ini kalimat-kalimatnya seperti bukan peraturan, tapi menghujamkan keyakinan ke dalam diri siswa. Yang bener lu pandir lah. Padahal tidak semudah itu sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, nah itu tadi tentang keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai yang bersifatnya universal. Jadi nilai-nilai itu dimanapun di seluruh dunia ini akan disepakati bersama. Misalkan kejujuran, kebersihan, kesetiaan, loyalitas dan lain sebagainya, itu dimanapun di seluruh muka bumi ini akan disepakati oleh orang bersama karena sifatnya universal. Oke, pada modul berikutnya belum kembali. Ulun lawan Risna belajar yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi di sini kami sebagai guru dibuka mata mengenai kebutuhan dasar manusia. Ternyata segala tindak tanduk manusia itu didasari atas pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi misalkan ada kekanakan yang berkelahi, itu pasti ada kebutuhan dasar yang hendak dipenuhinya. Kemudian anak-anak yang mencuri, anak-anak yang perilakunya agak sedikit menyimpang, itu ada sebenarnya ada motivasi di dalam yang kebutuhan dasar yang hendak dipenuhinya. Oke, lanjut, Riz. Ya, kebutuhan dasar kalau menurut teori itu ada 5 sih sebenarnya. Yang pertama itu yang masih bersifat fisiologis atau biologis ya, kebutuhan makan, kebutuhan keamanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, yang 2, 3, 4 dan 5 itu lebih kepada psikologis ya. Kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, keperluan untuk bersenang-senang. Lanjut, Riz.
Oke, ini adalah contoh sebuah kasus. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi ini dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jawaban Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya, kata Dinda. Karena dia sambil mengerjakan tugas, sambil bernyanyi, ditagur oleh ibu gurunya. Nah, dia kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah rasa kesenangan. Jadi tindak tanduk anak ketika belajar, itu ada motivasi di dalamnya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, dia jengkel kan sama gurunya, tapi ini kekanakan banget. Tapi kekanakan SMP mungkin agak sedikit berbeda. Ini contohnya SD. TK ya, SD. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, jadi dia kebutuhan dia akan kebebasan pilihan belajar itu tidak terpenuhi. Jadi dia berkata seperti itu. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ketika gambarnya tadi bagus, malah ditampaykan oleh gurunya. Nah, jadinya supan bahwa dia penguasaan atau keterampilan dia belum bagus kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa perilaku manusia itu dilandasi atas pemenuhan kebutuhannya. Lanjut terus. Kalah juga. Sebentar. Iyalah. Kemajuan lah. Harusnya dunia berkualitas dulu. Salah posisi. Oke, dunia berkualitas. Ya, tadi ada hubungannya dengan sebentar. Kebutuhan dasar manusia. Ya betul yang tadi. Nah, itu tadi ada hubungannya dengan pesan yang ulun kirim Bapak Ibu. Jadi oke, Bapak Ibu mungkin sudah menjawab ya. Mungkin bisa sharing dengan kawannya di samping dengan Bapak Ibu yang lain, atau bisa sharing lawan-lawan tapi jangan sekarang. Pasti jawabannya positif ya, positif semua. Nilai-nilai positif ya jawabannya. Karena itu adalah perwakilan dunia berkualitas milik kita. Jadi dunia berkualitas itu adalah sebuah ruang imajiner di dalam pikiran kita yang isinya adalah orang-orang terbaik yang kita kehendaki, hal-hal terbaik yang ada di sekitar kita, apa-apa yang terbaik yang ingin kita miliki. Jadi itu adalah gambaran berkualitas yang kita yakini ya. Kita hendak jadi apa yang kita inginkan dan lain sebagainya, dunia ini ingin seperti apa, itu adalah yang kita yakini Bapak Ibu. Dan ini juga adalah gambaran terhadap anak. Anak-anak juga memiliki dunia berkualitas miliknya, cuman masih samar. Kalau Bapak Ibu kita sudah memiliki pengalaman dan usia yang pengalaman yang banyak ya, kita sudah menebalkan garis-garis positif tersebut. Nah, jadi pada dunia berkualitas anak ini masih samar. Kita perlu menebalkan ini Bapak Ibu. Kalau untuk caranya saya juga masih meraba-raba bagaimana caranya menebalkan. Jadi kita membangun kesadaran sejak dini dari anak tentang dunia berkualitas miliknya. Dia pingin jadi apa yang mereka yakini, apa yang mereka pertahankan, apa yang mereka perjuangkan mati-matian, sama kayak Ibu Risna tadi. Ketika anak memegang sesuatu dalam genggamannya, itu ada sesuatu yang membuat dia sukarela untuk membuka, atau dia sekuat sampai mati tidak akan membukanya. Itu adalah keyakinan yang
mereka miliki, dan tugas kita adalah menebalkan keyakinan-keyakinan positif tersebut. Sebelah tadi. Tunggu. Oh ya. Oke, pada modul berikutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ada 3 buah ganjaran ketika sebuah pelanggaran terjadi di sebuah sekolah ya. Yang pertama adalah sorry. Sebentar, salah. Oh ya, sorry, maaf. Ada 3 buah motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ini menurut Diana Gossen. Ada tahu juga lu orang mana sih, Dinto? Kira-kira orang Eropa loh. Nah, teori motivasi. Nah, motivasi yang mendorong manusia melakukan sesuatu itu adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka mau melakukan sesuatu itu karena bila aku kada menggawi, karena aku dihukum dan aku kada nyaman. Kemudian yang kedua, dari teori motivasi ini manusia melakukan sesuatu karena ada ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bila aku menggawi ini, karena aku dapat ini, aku dapat penghargaan ini, maka orang akan melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, orang mau melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang sudah dipercaya. Nah, ini sifatnya intrinsik. Sementara yang kedua tadi adalah motivasi yang ekstrinsik, yang dari luar. Menurut Diana Gossen ini tidak begitu kuat. Yang pertama tadi itu paling rendah, yang kedua itu ya di atas dari yang rendah, yang ketiga adalah motivasi luhur manusia. Apa yang membuat mereka bergerak adalah sesuatu yang diyakini, yang dari dalam pergerakannya. Lanjut, Riz. Sudah. Berarti tadi 2 lah. Iya. Berbujur itu teori motivasi. Iya. Nah, kemudian tentang perbedaan, ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan disiplin, maka akan ada 3 hal yang terjadi. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan juga ada yang namanya restitusi. Ketika akan melanggar atau membuat pelanggaran dari aturan atau keyakinan, maka akan terjadi sebuah hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Contohnya kayak itu lah. Misalkan terlambat push up 10 kali misalkan. Atau yang sifatnya menyakitkan anak. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Contohnya misalkan anak menghilangkan pensil temannya, maka anak tersebut harus mengganti, maka itu namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah merupakan sebuah pilihan. Restitusi ini pilihan untuk penguatan dan menanyakan kembali keyakinan anak. Misalkan mengganggu anak lain, misalkan apa sih keyakinannya, ditanyakan kembali, oh ternyata salah dan sebagainya. Tapi sebelumnya penanaman nilai harus dulu. Kalau nilainya belum tertanam, restitusi kayaknya agak susah. Oke, lanjut. Nah, oke. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol oleh Rizna. Silakan, Riz. Oke, kita lanjutkan tentang restitusi. Tadi disampaikan Pak Yadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi itu pilihan. Jadi pilihan kita mau memilih menghukum, kemudian konsekuensi itu kita lebih mengenalnya dengan istilah sanksi. Ya, yang selanjutnya ketiga restitusi. Jadi untuk mencapai restitusi ini memang memerlukan proses yang lama. Keyakinan kelasnya juga harus terbentuk dulu, tapi tidak masalah, yang penting kita sama-sama belajar dan berproses. Oke, untuk 5 posisi kontrol restitusi ini lebih dikenal dengan namanya istilah
posisi kontrol. Jadi dalam teorinya William, bahwa posisi kontrol ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk di sekolah, tapi bisa digunakan untuk di rumah. Jadi di sini diminta kita belajar memposisikan diri itu kita sudah di level mana, ya. Jadi levelnya. Jadi di sini dikaitkan dengan motivasinya dulu. Dorongannya itu motivasinya eksternal atau intrinsik, mau dari luar apa dari dalam. Nah kebetulan ini untuk kita di sekolah, ya kita arahnya ke anak. Jadi di sini bisa lihat di tabelnya motivasi eksternal, ya. Ini dari luar akan memunculkan ada dua identitas. Identitas itu penunjukan nanti jati diri itu jati diri yang gagal atau yang sukses. Ini tergantung dari perilaku kontrolnya. Nah, perilaku kontrol kita mau pakai yang mana? Perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Jadi ada 3. Nah, kontrol negatif ini level yang dari levelnya paling rendah itu penghukum. Jadi itu level nomor 1-nya. Jadi di sini guru berbuat, kalau bisa kita dicontohkan dari contohnya menurut Dr. William, 1 menghardik, menunjuk-nunjuk, berkata kasar, menyakiti, menyindir. Ini bagian dari kita berada di posisi level penghukum. Ya. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kita nanti misalnya ada anak berbuat salah, guru akan berkata dalam bentuk ceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya seperti ini, kita dengan menunjukkan mimik sedih, nanti ibu gimana, kalian tega ini sebenarnya identitas kontrol kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Ya, jadi anak diharapkan di sini hasilnya merasa bersalah terhadap gurunya, akhirnya dia merasa rendah. Yang ketiga, perilaku kontrol positif, ini ada 2, ya. Perilaku guru sebagai teman, jadi ini sudah di level 3, guru memposisikan sebagai teman. Jadi guru di sini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Biasanya lebih dalam bentuk menghitung dan mengukur. Kemudian juga selain itu ada Oke. Menghitung dan mengukur. Kemudian yang terakhir kontrol diri dan manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang sudah tingkat levelnya paling tinggi. Jadi sebenarnya kalau motivasi posisi kontrol ini lebih cenderung bagaimana kita berlatih dalam menggunakan kata-kata yang bisa diterima. Jadi dari mimik kata-kata, dan ini yang seperti saya katakan, saya sendiri harus latihan untuk ini. Lanjut ya deh. Belum, nggak ada deh. Oke, nah untuk kembali di yang tadi. Oke, sebagai contoh kita pembuat penghukum di sini nggak ada ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan ini. Jadi bentuknya itu lebih banyak mengancam. Nah hasilnya apa ke anak? Hasilnya mereka secara tidak langsung akan memberontak, jadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Karena kita harus tahu bahwa anak yang kita ajar ini kan manusia juga yang memiliki hati. Nah, kita tidak tahu apa yang akan mereka rasakan saat kita berkata-kata. Ini akan menyakiti hati mereka atau tidak. Ini efeknya juga agak dalam nantinya. Nah, di sini nanti hasil yang akan terjadi adalah murid akan merasa tidak peduli. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya, kita ambil contoh misalnya, kamu tega sih sama ibu seperti ini kan kalimat kita kadang seperti itu. Nah ini kalau bentuk kontrol tadi seperti saya katakan, pembuat rasa bersalah, ini hasilnya apa ke anak? Nanti
karena mereka merasa menyakiti anak itu dalam hati, oh saya menyakiti guruku ini. Akhirnya hasil jangka panjang mereka akan menyangkal, berbohong dan menyembunyikan fakta. Nih. Kemudian teman, nah ini sudah yang positif. Jadi memposisikan kita sebagai seorang teman ke anak. Jadi berbicara anak itu nyaman dengan kita ini seperti teman, itu sudah levelnya kita di 3, bagus. Nah tapi hasilnya pun sebenarnya sebagai teman juga perlu diperhatikan, karena menurut Dr. William bahwa kita memposisikan sebagai teman, nanti anak akan ketergantungan dengan kita. Saat anak itu tidak ada kita di sekitar mereka akan merasa yang namanya kehilangan, kelepasan, kehilangan jati dirinya, karena tidak ada yang mendorong atau memegang mereka. Nah, yang pemantau, menghitung dan mengukur ini yang biasa kita lakukan. Kita contoh ambil tadi ya, tadi waktu kita habis upacara kita mengadakan razia. Kemudian ada catatan-catatan, oh ini anak ini berapa kali sudah melakukan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, pemantau ini sudah meletakkan kita sebagai dalam posisi kontrol itu yang level keempat. Nah, tapi anak dalam posisi pemantau ini dia akan lebih cenderung menyesuaikan bila diawasi. Jadi tidak dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka ada ketakutan atau mencoba memenuhi apabila itu diawasi. Kalau tidak diawasi, mereka mencoba melakukan hal-hal yang melanggar. Karena di sini mereka bentuknya dipantau, ya. Kemudian anak juga di pemantau ini dia lebih cenderung mengukur dari bentuk nilai saya berapa. Oh nanti saya dapat poin berapa misalnya, seperti itu. Ini posisi kita berada pada posisi pemantau. Nah, posisi yang level sudah paling tinggi ini seperti kayak saya katakan tadi, mau di sekolah, di rumah, apabila berada pada kontrol diri yang bentuknya manajer. Nah, manajer di sini seperti saya katakan ini sangat susah memang mencapainya, karena gurunya sendiri kita harus dari dalam diri kita sendiri untuk berubah, melatih diri pun dalam bentuk kalimat-kalimat. Untuk berucap sekarang harus lebih berhati-hati dan seperti apa, ya. Karena di sini diharapkan anak juga sudah mulai kita latih menanamkan kesepakatan kelas, keyakinan, kebajikan tadi. Ini juga harus sudah diajarkan, dilatih dalam prosesnya. Nah, di sini dalam bentuk manajer ini dia lebih mengarah pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipilih tadi, yaitu yang restitusi tadi, ya. Bagaimana proses mengontrol diri, ya, dengan bentuk bertanya dan sebagainya. Di sini hasil yang diharapkan dari anak adalah penguatan karakter. Artinya dia mempunyai motivasi itu bukan dari luar lagi, tapi karena keinginan dia sendiri dari dalam diri sendiri. Nah, itu yang diharapkan kita semua berada pada level yang kelima ini. Nah, tapi dalam laksanaan di lapangannya, apakah kita walaupun di antara 5 ini bisa saja nanti kita berada di pembuat rasa bersalah, nanti naik lagi ke 4, kemudian ke pemantau, itu karena kita masih berproses. Tapi saya sendiri, Pak Yadi sendiri juga kami berharap kami bisa mencapai ke posisi yang kelima, walaupun itu tidak mudah. Karena selama ini Jumat aja selalu jadi pemantau ya Bu Masita, yang nyatat tidak ikut sholat dan sebagainya. Kita lebih banyak meletakkan diri pada pemantau. Walaupun hasilnya bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita semua berada pada posisi level yang kelima. Ya, next. Selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Nah, restitusi ini tadi sudah disampaikan Pak Yadi,
ada teori hukuman, motivasi, dan restitusi. Nah, kalau restitusi ini arahnya lebih bagaimana proses untuk kondisi mereka menyadari dari kesalahan-kesalahan mereka tadi. Jadi mereka menyadari dari diri mereka sendiri. Nah, ada beberapa langkah untuk restitusi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya atau kontrolnya seperti apa? Kita saat anak melakukan kesalahan, teori kontrol pertama yang kita lakukan adalah pertama, kita tidak menyalahkan, tapi kita menyatakan, misalnya saya contoh, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa kita ambil kata seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan anak itu supaya dia ini dulu, bahwa kesalahan ini tidak sepenuhnya mereka jangan merasa terus bersalah dan sebagainya. Tapi bagaimana stabil mereka, kalau salah itu diperbaiki. Nah, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kalau dia sudah sadar, oh ini kesalahannya, nanti tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita cari tahu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian bisa kita dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu inginkan atau butuhkan. Nah, ini kita memvalidasi saat kita anak dalam kasus, langkahnya satu tadi, menstabilitas identitas, kedua validasi tindakan yang salahnya. Nah, kalau sudah dapat dua langkah ini, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang ketiga mungkin kita semua masih belajar dan belum melaksanakan sepenuhnya di kelas, jadi kita bisa berproses sama-sama. Nah, yang ketiga mungkin keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi di sini dalam restitusi kita tidak mencari menghukum mereka dengan konsekuensi atau hukuman apa, tapi mereka di sini diminta bagaimana mereka kalau berbuat salah, mereka harus mencari jalan menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan gurunya. Kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan yang A, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Jadi dengan kolaborasi atau berdiskusi. Jadi di sini anak nanti kalau sudah menemukan cara kamu bagaimana menyelesaikannya. Misalnya datangi gurunya, Bu, ini dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang yang ada dalam restitusi segitiga. Kemudian dalam restitusi segitiga, apakah ketiga langkahnya ini harus kita penuhi? Tidak, tergantung berat ringannya suatu masalah. Bisa hanya langkah 1 dan 2. Kalau sudah ingin sampai ke langkah 5, langkah 3 itu juga bagus mau ketiganya. Jadi tergantung kasus yang akan kita hadapi. Nah, ini yang dapat kami sampaikan hari ini. Fotokopiannya nanti kalau sambil Bapak Ibu membaca di sini sengaja kami kopikan supaya kita sama-sama bisa belajar. Walaupun kami di sini yang CGP, tapi kami berharap apa yang kami pelajari juga kami ingin kawan-kawan pun mempelajari. Kalau mau jadi guru penggeraknya, alhamdulillah. Tapi kalau mau ikut belajarnya, ya kami selalu mengadakan aksi nyata seperti ini, juga membagikan mungkin kopian supaya kita sama-sama bisa belajar. Kalau menurut saya ini, apalagi yang 5 posisi kontrol restitusi, menurut saya adalah materi yang baru juga dari saya dan sangat memberikan inspirasi untuk memperbaiki diri. Jadi kalau saya ingin perbaiki diri, saya berharap kawan-kawan pun sama seperti saya, kita sama-sama kalau bisa baik sama-sama. Ya, jadi kita lihat sendiri posisi kita di mana supaya kita sama-sama mendapatkan hal-hal yang baik
sebagai seorang pendidik di SMP 10. Nah, ini aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin gak lama ya Pak ya, karena di kelas nanti takut ditinggal. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan silahkan kami berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kami, tapi kolonya kami sudah seperti ini tidak, karena kami pun baru diberi. Dan ini adalah istilah selalu keluar kata proses. Proses itu berarti tidak bisa sehari 2 hari, tapi kita harus berusaha tiap hari memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita miliki menjadi lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, Oke. mohon Ya, silakan. Oh, silakan. Enggak ada. Kalau mau selesai tidak apa-apa. Tanggapan juga boleh, ya. Kalau memang tadi masuk ke guru penggeraknya agak berat, di sini kita berbagi ilmunya. Ya, Dila. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau tanggapan? Nanti ya seperti saya katakan tadi, kopiannya bisa ditaruh di kantor, Bapak Ibu pergantian bacanya nggak apa-apa, ya, supaya kita sama-sama paham. ya juga Bang, saat membuka ruang diskusi, mungkin waktunya kurang cocok, sekarang mungkin ada kapan-kapan Iya. kita bareng untuk ngobrol. Ya, sampai duduk-duduk santai bisa, ya. Oke? Oke. Oke. Terima kasih Bapak Yudi. Saya pakai mikrofon. Nggak usah. Oke. Dengar ya. Konon. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ulasan yang menarik. Dan Pak Yadi beberapa waktu yang lalu sempat mengutarakan idenya untuk menjadikan Senin kita ini Senin yang bermakna, dengan mengisi waktu kosong lebih kurang 40 menit jeda, 40 menit ya, jeda setelah apel itu untuk saling berbagi perspektif, berbagi pengetahuan tentang banyak hal, terutama mengenai kondisi belajar dan situasi anak didik kita hari ini. Mungkin di Senin-Senin yang akan datang bisa yang tampil Ibu Suaibatul, mewakili BK, mungkin yang lainnya juga ya. Itu menarik. Orang bijak mengatakan bertanya itu ada 2 jenis. Satu bertanya karena ingin tahu, yang kedua bertanya karena ingin menguji pengetahuan. Konon pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang menguji pengetahuan. Nah, pertanyaan murni tipenya yang kedua. Bertanya ingin menguji pengetahuan, tapi jangan merasa kayak sidang skripsi. Karena urut anak menggali sifatnya lah. Iya. Anak menggali apa yang sudah Ibu Risna dan Mbak Yadi peroleh selama proses mengikuti program guru penggerak ini. Tadi disinggung soal penanaman nilai. Pertanyaan ulun yang pertama itu sangat simpel. Nilai itu apa sih? Kalau bisa dijelaskan lebih sederhana gitu. Nilai itu apa? Itu satu. Yang kedua, cara menanamkannya ke anak bagaimana? Dan yang terakhir, pada umumnya dalam konteks proses belajar mengajar itu ada 4 teori yang sering kita pakai. Ada teori behavioristik, ada teori kognitif, ada konstruktivisme, dan ada teori humanisme. Tadi kita berbicara tentang restitusi, ya kan? Kemudian kalau saya menyebutnya dua teori sebelumnya ya, ada reward and punishment, itu teori Pavlov, kemudian ada respon stimulus, itu Piaget. Pada umumnya siswa itu tidak bisa digeneralisir. Kalau umpama kita ingin menerapkan di sekolah ini menggunakan teori respon stimulus, maka reward dan punishment itu ditiadakan. Kita hanya berusaha untuk memancing anak, mendorong anak, memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Reward dan punishment ditiadakan. Ini nggak bisa, karena ada anak yang cocok menggunakan pendekatan behavioristik dengan reward and punishment,
Ada yang cocok menggunakan naturalistik Pavlov, respon stimulus. Nah pertanyaan itu, kalau tadi melihat ke skema 3 komponen yang tadi dipakai dalam program guru penggerak, nah, itu jika memungkinkan digunakan seluruhnya, implementasinya di lapangan bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama nilai. Ya, kalau kita bicara nilai, kalau menurut saya nilai value kita ini hasil pemikiran manusia yang disepakati diyakini, ya, yang diyakini menjadi suatu hal yang disepakati. Itu nilai menurut saya, suatu hal hasil pemikiran. Ya, sama dengan norma itu juga hasil pemikiran. Ya, jadi sesuatu hal yang diyakini dan disepakati untuk diterima. Nah, itu nilai. Kedua, tadi yang pertanyaannya kalau kita bicara apa tadi? Penanaman nilainya bagaimana? Penanaman nilai. Oke. Penanaman nilai ini makanya saya katakan tadi ini proses. Kami juga baru menerima dan menurut kami ini baik ya. Nah, jadi untuk penanaman nilai seperti kami sampaikan tadi, untuk mencapai yang ini memang ini sulit kata saya. Sulitnya kenapa? Pertama, kita harus kalau benar-benar mau mengubah itu harus ada kesepakatan. Melatih kesepakatan itu pun mungkin itu tidak bisa 1-2 hari, setahun pun belum tentu bisa. Karena ini menyangkut banyak anak dengan tidak usah anak kita di kantor aja dengan 30 orang berarti ada 30 pemikiran. Ya. 30 yang 28 yang setuju, 2 orangnya tidak, ini bisa membangkang nanti. Ya, sama di kelas. Tapi dengan prosesnya kita menghendaki ada dulu keyakinannya, ada dulu prosesnya. Ya. Jadi melatih yang pertama, makanya kalau prosesnya belum berjalan dalam artinya masih belum sampai, kita terus melatih. Nah, ini yang harus yang kita lakukan. Tapi kalau caranya seperti apa menanamkan, ya menanamkan itu tidak bisa berubah dalam 1-2 hari. Dari kesepakatan tadi, ya, dari kesepakatan ini harus dicoba terus dan terus. Nah, sampai ini berhasil. Jadi tidak kapan ini bisa dilakukan ya kita usahakan. Intinya seperti itu. Mungkin dia mau menyampaikan dulu. Oke, terima kasih. This is $1 million question. Wede. Pertanyaan yang bernilai $1 juta. Jadi pertanyaan yang sama juga pernah saya ajukan kepada fasilitator dan instruktur kami. Kayak apa caranya? Nah, kami ini bayangannya ada, Bang. Cuma menyambet kena pasti banyak celah-celahnya ya. Tapi yang jelas kita lakukan dulu. Dan ini udah dilakukan di kelas 7A. Kayak apa caranya penanamannya. Terus apa yang pertama dulu lah kembali. Apa geran nilai-nilai itu? Nah, nilai-nilai ini adalah apa? Nilai kebajikan dan nilai kebaikan, keselamatan dan kesehatan. Nah, udah disepakati bersama. Ada beberapa yang disimpulkan oleh beberapa organisasi di dunia. Nah, nilainya ada di modul yang dijelaskan Risna. Cuma ada ditampilkan. Ada rajin, ada peduli, ada integritas, banyak nilainya. Tadi belum potong sedikit. Pertanyaan dulu, definisi dulu. Definisi. Nilai itu apa? Bukan nilai apa saja, tapi nilai itu apa? Iya, nilai adalah sesuatu yang diyakini. Nilai kebaikan, kesehatan yang diyakini secara universal. Dimanapun di dunia itu tuh sama, diyakini sama-sama, yang bersifat universal. Nilai kebaikan, keselamatan dan kesehatan, artinya sama semua. Apabila ada cacat di tempat lain, berarti kada sama tuh, kada universal. Nah, itu dulu nilai. Kemudian cara menggawinya kayak apa penanaman nilai. Kita ini sebujurnya sudah menggawi, cuman bentuknya bener lagi kada tahu leh. Ya kalau dan ini pertanyaan yang sama, ulun kami pernah takunakan. Pak instruktur atau Pak fasilitator kayak bagaimana caranya penanaman nilai ini, dan penjelasannya masih sangat abstrak. Salah satu yang pernah kami
kerjakan ya, karena di awal semester tadi kami sudah melakukan ini. Sebelum kami jadi guru penggerak sudah di pendidikan guru penggerak kami sudah mengerjakan ini, membuat peraturan berdasarkan kesepakatan bersama, dan ternyata itu adalah penanaman keyakinan menurut modul guru penggerak ini. Jadi apa sih yang anak-anak diajari dulu menemukan masalah di sekelilingnya. Pak, banyak sampah di kelas. Pak, kami tuh bila belajar kebingungan kayak apa caranya. Pak, misalkan ada kawan-kawan ribut. Nah, jadi anak-anak diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan ada aktivitas-aktivitas lain juga seperti Bu Justin ada? Belum tadi ada filenya nah. Jadi ada nilai-nilai yang contoh kata-katanya ini, nilai-nilai itu ditunjukkan kepada anak, terus diminta anak mengerucutkan yang menurut mereka ada pada diri mereka. Diberikan 100 kata yang berisi nilai-nilai kebajikan tadi. Sekarang pilih 20 kata yang paling mendekati Anda. Setelah 20 jadi 10. Setelah 10 jadi 5. Setelah 5 jadi 3. Setelah 3 jadi 1. Apa yang paling mengerucut kepada mereka? Itu adalah pengenalan nilai-nilai kepada diri anak. Itu saja untuk karena ulun K2 Niju berbicara lebih banyak karena masih proses ini ya. Yang jelas kita coba dulu. Jadi kalaunya berasumsi bahwa wah ini gagal, tapi kita belum mencoba, ya belum tahu jadinya lah. Oke, terima kasih Bu Risna. Pertanyaan terakhir tadi yang Pak Desman, dan ini memang seperti Bapak Yudi katakan tadi, kalau kita mengambil respon stimulus atau kontrol Pak Desman atau ini harus dihilangkan. Iya. Yang jelas gini, kami hanya berusaha menyampaikan dulu ini loh, restitusi ini seperti ini, posisi seperti ini. Sedang kita sendiri belum berproses di dalam di situ. Jadi hari ini kami baru menyampaikan. Kalau kita mau melaksanakan seperti itu, kita memerlukan langkah-langkah dan usaha yang besar. Sedangkan kita semua sendiri, termasuk saya yang menyampaikan pun masih dalam tahapan belajar, menyesuaikan diri, memperbaiki posisi kita di mana. Nah, tadi saya sempat menyampaikan dari level 5, satu level kita di mana ke 5 posisi kontrol ini tadi, kadang kita bisa kembali ke posisi kedua, nggak salah, karena kita belum benar-benar menguasai, belum benar-benar untuk ke level yang 5 itu sulit. Jadi nanti ke level keempat pemantau, nanti ke ini, ketiga dan kedua. Karena kita seperti saya katakan tadi, kata proses ini yang kita nggak tahu yang namanya proses itu selesainya kapan. Tapi kita hanya mengusahakan, ya. Tapi kalau kita mau melaksanakan seini langsung mengubah sepertinya tidak bisa. Kita mau usahakan dulu ke diri kita sampai mana kita mampu memperbaiki diri. Kemudian kalau sudah ke ini latihan yang pelan, kemudian mencoba kesepakatan kelas dulu. Makanya kata saya restitusi itu sampainya kan keyakinan seperti Pak Yani sampaikan tadi. Sedangkan kita belum melakukan itu, otomatis untuk langsung berubah ke sini nggak bisa. Yang jelas hari ini kami hanya menyampaikan apa yang kami terima, kemudian kita berprosesnya ini nggak bisa langsung, dan mau seperti Pak Yudi katakan tadi harus dibuang iya, tapi kalau kita sudah siap, masalahnya kita di sini dalam posisi belum siap, masih mau belajar, belum benar-benar menguasai secara penuh. Saya sendiri untuk nanti berada ke level 4 saja dengan kata-kata yang pasnya, latihan kata-katanya perlu belajar lagi. Untuk posisi sebagai teman, posisi yang kelima itu latihan lagi untuk kata-kata yang bagus. Dan perlu diperhatikan, mungkin ada pertanyaan waktu kami di CGP, salah satu teman juga menanyakan, saya pernah mencoba ini, ya. Tapi nanti dianggap kami ini tidak tegas. Ada pertanyaan seperti itu. Cuma fasilitator kami mengatakan itulah
kita lagi berusaha berproses ke arah baik, karena kita berhadapan dengan berbagai macam orang yang berbeda. Yang pertama, kita mencobakan ke diri kita sendiri dulu, mampu kita berproses lebih baik tidak, mengarahkan diri ke level yang lebih baik. Jadi ke orang lain itu nomor 2. Kita di sini lebih mencoba ke diri kita sendiri dulu. Kalau semuanya kita sudah mampu, kenapa tidak kita bisa sampai yang tadi punishment itu bisa di ini. Tapi tidak memang kalau dalam restitusi yang hukuman ini tidak ada, memang tidak ada. Makanya kata saya tadi, ini keyakinan sudah harus tinggi. Anak itu sudah bisa memilah, membuat keyakinan-keyakinan yang bisa mereka pegang. Dan ini baru kelas 7A yang belajar menggunakan kesepakatan kelas. Saya sendiri masih mencoba, hari ini kita buat kesepakatan di kelas, itu masih aja ada melanggar. Tapi tetap tiap hari mau ubah namanya, kita mau berusaha berproses lebih baik. Karena kesepakatan ini kan tidak mudah. Walaupun kita mau belajar hari ini, kita buat kesepakatan dulu. Apa yang kesepakatan kita ambil untuk hari ini. Ya, itu aja di kelas kita, nanti dituruti. Mungkin seminggu sebelum selanjutnya bisa lagi tidak dipenuhi, berarti ada yang salah lagi dengan kesepakatan atau keyakinan tersebut. Mungkin seperti itu. Sudah cukup Pak Yudi? Ya kan cukup, cuma waktu kan. Iya, oke. Oke, nanti silakan sambil diskusi lagi di luar forum. Bapak Ibu yang lain mungkin sampai di sini, karena kita juga ada kewajiban di kelas untuk ketenangan atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Juwai, juga kepada kawan-kawan yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan hasil pembelajaran yang kami peroleh. Kami atas nama calon guru penggerak angkatan 6, saya Risna dan Pak Yadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yadi dan Risna yang telah memaparkan tentang aksi nyata untuk calon guru penggerak. Dan alhamdulillah bertambah ilmu kita, dan kita tidak melihat dari mana datangnya ilmu itu, tapi kalau ilmu itu bermanfaat bagi kita, mari kita ambil semuanya. Kami ucapkan terima kasih lagi. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada sedikit informasi dari kami. Nanti kami akan ada sedikit mengidarkan semacam angket, ya, angket atau bukan angket, untuk lembar jawaban pertanyaan, ya, semacam supervisi, ya, atau mengidarkan untuk supervisi mungkin dari sini keseluruhan yang kami beri kepada Bapak dan Ibu, kepada wali kelas, dan juga mungkin dari untuk ketua kelas, yang koordinator dan lain sebagainya. Mungkin kami akan menyetorkan itu nanti, dan kami mohon untuk bisa diisi secepatnya, dan kalau bisa mungkin besok sudah berkumpul, besok atau 2 hari lagi, Rabu. Kita hari ini pas Selasa, Rabu lah paling lambat. Dan kami berharap juga kalau ada foto-fotonya bisa difotokan, masukkan ke dalam PDF nanti. Dan itu tambahan dari kami. Terima kasih, dan mungkin sudah selesai untuk aksi nyatanya. Dan kami terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini, dan kami berharap hal-hal yang tidak ingin kita harapkan bisa kita hindari untuk terjadi di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.